Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kita akan membahas komunikasi interpersonal dan terdapat beberapa materi yang akan saya dan teman-teman saya sampaikan. Materi yang pertama, pengertian komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi. Apa pengertian komunikasi antar pribadi menurut para ahli? Yang pertama, menurut DeVito, komunikasi antar pribadi adalah pengiriman pesan dari seseorang dan diterima oleh orang lain dengan efek dan feedback yang langsung. Yang kedua, menurut Berland, komunikasi antar pribadi adalah pertemuan antara dua orang atau mungkin 4 orang yang terjadi spontan atau tidak teratur atau tidak berstruktur. Yang ketiga, menurut Roger, komunikasi antar pribadi adalah komunikasi dari mulut ke mulut yang terjadi dalam interaksi tatap muka antara beberapa orang. Komunikasi antar pribadi menggunakan media dan nirmedia. Komunikasi antar pribadi tidak lagi harus selalu dalam konteks tatap muka. Komunikasi dengan menggunakan media dapat diartikan juga sebagai komunikasi interpersonal. Media dalam hal ini bukanlah media massa, melainkan media komunikasi seperti telepon, handphone, dan lain-lain. Pada materi kedua, kita akan belajar tentang dasar pemahaman komunikasi insani. Komunikasi insani sendiri merupakan proses pembentukan makna di antara dua orang atau lebih. Model komunikasi TOPS-nya pun ada komunikator 1 dan komunikator 2, di mana kedua orang adalah sama-sama menjadi sumber informasi dan masing-masing memberi serta menerima pesan secara serentak. Yang kedua ada pesan. Pesan dalam komunikasi insani terdiri dari dua, yaitu verbal dan non-verbal. Untuk pesan yang verbal, semua jenis komunikasi lisan boleh menggunakan satu kata atau lebih. Sedangkan untuk yang non-verbal meliputi semua pesan yang disampaikan tanpa kata-kata atau selain dari kata-kata yang kita pergunakan. Yang ketiga ada saluran, di mana di saat kita bertatap muka, komunikasi secara langsung, tentu saja seluruh organ pengindera kita menjadi saluran komunikasi. Dan komunikasi tatap muka adalah proses komunikasi yang menggunakan banyak saluran. Yang keempat ada gangguan. Gangguan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada teknis, faktor yang menyebabkan si penerima merasakan perubahan dalam informasi atau rangsangan yang tiba-tiba. Yang kedua ada semantik, penerima memberi arti yang berlainan atas sinyal yang diberikan pada pengirim. Materi yang ketiga, dimensi dan karakteristik komunikasi antar pribadi. Karakteristik komunikasi antar pribadi. 1. Komunikasi antar pribadi bersifat dialogis. Arus balik antara komunikator dengan komunikan terjadi langsung saat itu juga, sehingga peserta komunikasi dapat mengetahui apakah komunikasi berlangsung positif, negatif, berhasil atau tidak. 2. Komunikasi antar pribadi melibatkan jumlah orang yang terbatas, melibatkan 2 orang atau 3 orang lebih sehingga mendorong terjadinya ikatan secara intim. Yang ketiga, komunikasi antar pribadi terjadi secara spontan, terjadi tanpa ada perencanaan atau direncanakan. 4. Komunikasi bersifat terbuka. Komunikasi antar pribadi mendorong seseorang untuk terbuka. Ada 4 karakteristik, yaitu menilai pesan secara objektif, membedakan dengan mudah, mencari informasi dari berbagai sumber, mencari pengertian pesan yang tidak sesuai dengan rangkaian kepercayaannya. 5. Komunikasi antar pribadi bersifat empati. Komunikasi antar pribadi dapat berlangsung kondusif jika komunikator menunjukkan rasa merasakan apa yang dirasa oleh orang lain. Yang keenam, komunikasi antar pribadi bersifat dukungan. Komunikasi antar pribadi yang sukses membutuhkan situasi yang saling mendukung agar para peserta komunikasi mau berpartisipasi dalam komunikasi. Ada beberapa perilaku yang menimbulkan perilaku suportif menurut Jack R. Gibb. Deskripsi, menyampaikan perasaan dan persepsi kepada orang lain tanpa menilai. Orientasi masalah, mengajak untuk bekerja sama mencari pemecah masalah. Spontanitas, bersikap jujur dan dianggap tidak menyelimuti motif yang terpendam. Profesionalisme, kesediaan meninjau kembali pendapat diri sendiri. 7. Komunikasi antar pribadi bersifat positif.
Komunikasi antar pribadi yang sukses harus dapat menciptakan rasa positif di antara peserta komunikasi. Rasa positif kecenderungan untuk memberikan penilaian positif pada peserta komunikasi lain. Yang kedelapan, komunikasi antar pribadi bersifat kesetaraan. Komunikasi antar pribadi yang sukses harus memberikan pengakuan bahwa kedua belah pihak menghargai, berguna, dan mempunyai sesuatu yang penting untuk disumbangkan. Di materi keempat, kita akan belajar tentang prinsip komunikasi efektif. Komunikasi bisa dinyatakan efektif apabila seseorang berhasil menyampaikan apa yang dimaksudkannya, rangsangan yang disampaikan dan yang dimaksud oleh pengirim atau sumber berkaitan erat dengan rangsangan yang ditangkap dan dipahami oleh penerima. Ada 5 ukuran komunikasi efektif. Yang pertama adalah pemahaman. Pemahaman adalah penerimaan yang cermat atas kandungan rangsangan seperti yang dimaksudkan oleh si pengirim pesan. Yang kedua ada kesenangan, di mana kesenangan merupakan komunikasi sebagian yang dilakukan untuk mencapai kesejahteraan bersama atau mempertahankan hubungan insani. Sapaan singkat seperti hai, apa kabar, kencan, minum kopi, ramah-tamah, itu semua adalah komunikasi yang ditujukan untuk memperoleh kesenangan. Namun kesenangannya sendiri pun berkaitan erat dengan perasaan kita terhadap orang yang berinteraksi dengan kita. Yang ketiga ada mempengaruhi sikap, di mana tindakan mempengaruhi orang lain adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat ada memperbaiki hubungan, di mana komunikasi membutuhkan suasana psikologis yang positif dan penuh kepercayaan. Komunikasi bisa berlangsung dengan baik apabila ada kepercayaan antara komunikan dan komunikator. Dan yang terakhir ada tindakan, di mana tindakan bisa dicapai apabila meyakinkan penerima bahwa tujuan yang disampaikan itu masuk akal dan juga memudahkan pemahaman penerima tentang apa yang diharapkan. Menurut Dasrul Hidayat, keberhasilan komunikasi juga dapat dilihat melalui dimensi hubungan. Yang pertama ada frekuensi hubungan. Semakin sering seseorang mengadakan hubungan atau kontak sosial dengan orang lain, maka semakin baik hubungan sosialnya. Kemudian yang kedua ada intensitas hubungan. Mendalam atau tidaknya seseorang dalam mengadakan hubungan atau kontak sosial. Dan yang terakhir ada popularitas hubungan. Banyak atau sedikitnya teman dalam hubungan sosial. Agar pesan menjadi efektif, ada beberapa cara dalam mengemas pesan. Yang pertama, berusaha untuk mengerti orang lain. Yang kedua, ada empati. Yang ketiga, menjaga kebaikan, sopan santun, sikap, dan perilaku. Kemudian yang keempat, ada menghargai individu yang menjadi sasaran pesan. Ada audible dan juga humble. Kali ini saya akan membahas persepsi dan diri dalam komunikasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama, keberhasilan membangun komunikasi. Yang kedua, kesalahan persepsi. Ketiga, latar belakang keluarga. Keempat, latar belakang budaya. Dan kelima, kemampuan untuk berempati. Kemampuan memahami persepsi bisa membantu kita dalam memperbaiki kesalahan persepsi dan membawa pada komunikasi yang baik dan lancar. Prinsip komunikasi. Yang pertama, orang memandang dunia dengan cara yang berbeda. Kedua, keyakinan pada diri sendiri. Ketiga, pesan yang kita tampilkan dari diri kita bisa beragam. Kecenderungan persepsi diri. Yang pertama, kita sering menilai diri kita lebih baik daripada orang lain. Ketika orang lain mendapatkan nilai jelek, kita mengatakan karena dia malas. Ketika kita mendapatkan nilai jelek, kita mengatakan karena penjelasan dari dosen tidak baik. Kedua, kita paling terpengaruh dengan apa yang nampak atau jelas. Tiap kita berhadapan dengan orang lain, kita sebenarnya dibombardir dengan banyak informasi. Namun yang paling mempengaruhi kita adalah yang paling nampak. Ketiga, kita sering terpaku pada kesan pertama, meskipun itu salah. Ketika kesan pertama orang itu judes, maka kemungkinan kita akan jaga jarak dengan orang tersebut. Padahal sebenarnya orang itu sangat baik. Keempat, kita cenderung menganggap orang lain sama atau berpikir sama dengan kita. Misal Anda marah dengan rekan kerja Anda berpikir
tak mungkin termaafkan, dan Anda memutuskan tidak menghubungi untuk minta maaf. Rekan kerja Anda juga tidak menghubungi, pasti tidak mau memaafkan. Di sisi lain, rekan kerja Anda merasa bertanggung jawab atas kesalahannya, namun menghindari Anda karena berpikir untuk mencari waktu yang tepat untuk minta maaf. Kelima, kita cenderung lebih memperhatikan kesan negatif daripada yang positif. Beberapa faktor yang mempengaruhi komunikasi. Yang pertama, suatu perilaku positif ketika kita sedang menjalin hubungan baik dengan orang lain bisa terlihat berbeda ketika hubungan memburuk. Kedua, kita terkadang menilai orang yang sedang dekat dengan kita lebih positif dibanding kita menilai orang yang tidak dekat dengan kita. Ketiga, pengalaman kita di masa lampau akan membentuk atau mempengaruhi persepsi kita di masa depan. Keempat, status kita dalam hubungan sosial akan mempengaruhi cara kita menerima atau melihat orang lain. Kelima, seberapa dalam pengetahuan kita akan orang yang kita hadapi dan lingkungan kita akan mempengaruhi persepsi kita. Persepsi dan budaya. Perbedaan persepsi dari orang-orang yang berasal dari budaya yang sama merupakan tantangan komunikasi. Dan tantangan komunikasi ini akan semakin besar di antara orang dengan latar budaya yang berbeda. Sebab kemungkinan kesalahpahaman akan makin besar. Budaya seolah menjadi filter persepsi yang mempengaruhi cara kita mempersepsikan sesuatu. Bahkan yang sederhana sekalipun, menanyakan mau kemana di saat bertemu orang seperjalanan yang tak dikenal akan dianggap biasa oleh orang Indonesia dan dianggap tidak sopan oleh orang Barat. Persepsi dan empati. Kita telah tahu bahwa perbedaan persepsi bisa membawa kita pada permasalahan komunikasi. Satu solusi untuk mengatasinya adalah meningkatkan kemampuan empati. Dimensi empati. Yang pertama, kemampuan memandang dari sudut pandang orang lain. Kedua, merasakan apa yang orang lain rasakan. Ketiga, peduli akan penderitaan orang lain, bukan sekedar berpikir dan merasakan. Perbedaan simpati dan empati. Simpati berarti merasa kasihan akan penderitaan orang lain, sementara empati turut merasakan penderitaan orang lain. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Materi ke-6, komunikasi verbal. Secara umum, komunikasi verbal adalah komunikasi yang berbentuk lisan ataupun tulisan. Komunikasi verbal dapat dikategorikan lagi menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dalam kategori vokal, yang kedua komunikasi verbal yang non-vokal. Ada beberapa aturan untuk setiap bahasa yang digunakan, antara lain, yang pertama fonologi, studi mengenai bahasa ucapan, yang kedua sintaksis, studi mengenai pola dan aturan dari tanda bahasa, yang ketiga semantik, studi mengenai makna dari tanda dan bahasa, yang terakhir pragmatis, studi mengenal bagaimana manusia menggunakan bahasa dan dampak dari penggunaan tersebut pada masyarakat. Lalu materi ke-7, komunikasi nonverbal. Proses komunikasi di mana pesan disampaikan tidak menggunakan kata-kata. Contoh, komunikasi nonverbal ialah menggunakan gerak isyarat, bahasa tubuh, ekspresi wajah dan kontak mata, penggunaan objek seperti pakaian, potongan rambut, dan sebagainya. Simbol-simbol serta cara berbicara seperti intonasi, penekanan, kualitas suara, gaya emosi, dan gaya berbicara. Ada beberapa jenis komunikasi nonverbal. Yang pertama, komunikasi objek. Komunikasi objek yang paling umum adalah penggunaan pakaian. Orang sering dinilai dari jenis pakaian yang digunakannya, walaupun ini dianggap termasuk salah satu bentuk stereotip. Yang kedua, sentuhan atau haptik. Haptik adalah bidang yang mempelajari sentuhan sebagai komunikasi nonverbal. Sentuhan dapat termasuk bersalaman, menggenggam tangan, sentuhan di punggung, pukulan, dan lain-lain. Yang ketiga, kronemik. Kronemik adalah bidang yang mempelajari penggunaan waktu dalam komunikasi nonverbal. Penggunaan waktu dalam komunikasi nonverbal meliputi durasi yang dianggap cocok bagi suatu aktivitas. Banyaknya aktivitas yang dianggap patut dilakukan dalam jangka waktu tertentu, serta ketepatan waktu. Yang keempat, kinesik atau gestur. Dalam komunikasi nonverbal, kinesik atau gestur adalah gerakan tubuh, meliputi kontak mata,
ekspresi wajah, isyarat, dan sikap tubuh. Gerakan tubuh biasanya digunakan untuk menggantikan suatu kata atau frasa. Misalnya mengangguk untuk mengatakan iya dan menggelengkan kepala untuk mengatakan tidak. Yang kelima, proksemik. Proksemik atau bahasa ruang, yaitu jarak yang digunakan ketika berkomunikasi dengan orang lain, termasuk juga tempat atau lokasi posisi Anda berada. Pengaturan jarak tersebut menentukan seberapa jauh dan seberapa dekat tingkat keakraban Anda dengan orang lain, menunjukkan seberapa besar penghargaan, suka atau tidak suka, dan perhatian Anda. Selain itu, juga menunjukkan simbol sosial. Dalam ruang personal, dapat dibedakan menjadi 4 interpersonal. Yang pertama, jarak intim, jarak personal, jarak sosial, dan jarak publik. Yang keenam, environment. Environment melibatkan ruang fisik dalam komunikasi seperti lebar ruangan, warna, dan kemudahan akses. Yang ketujuh, artefak. Artefak melibatkan objek-objek tertentu sebagai unsur komunikasi seperti lukisan, vas, dan lain-lain. Yang kedelapan, olfaktik. Olfaktik adalah aspek komunikasi nonverbal yang melibatkan bau seperti penggunaan parfum, masakan, dan lain-lain. Fungsi dari komunikasi nonverbal. Yang pertama, fungsi repetisi. Perilaku nonverbal dapat mengulangi perilaku verbal. Yang kedua, fungsi substitusi. Perilaku nonverbal dapat menggantikan perilaku verbal. Yang ketiga, fungsi kontradiksi. Perilaku nonverbal bisa memberikan makna lain terhadap pesan verbal. Yang keempat, fungsi aksentuasi. Memperteguh penekanan atau melengkapi perilaku verbal. Yang kelima, fungsi komplement. Perilaku nonverbal dapat meregulasi perilaku verbal. Kali ini saya akan membahas materi mendengarkan. Mengapa mendengarkan? Pada tahun 1926 ditemukan bahwa 70% waktu bangun kita digunakan untuk mendengar. Berker dan rekan-rekan menemukan bahwa mahasiswa menggunakan 53% waktu bangun mereka digunakan untuk mendengar. Pentingnya mendengar. Menurut Floyd pada tahun 1985 ada 3 bidang yang amat memerlukan mendengarkan. Yang pertama, keberhasilan tugas. Kedua, perlindungan diri. Ketiga, penegasan-penegasan lainnya. Menurut Fisher pada tahun 1992 ditemukan bahwa mendengarkan secara efektif juga berhubungan dengan keberhasilan perkawinan. Jadi, apa itu mendengarkan? Mendengarkan sesungguhnya adalah proses rumit yang melibatkan mendengar, memperhatikan, memahami, dan mengingat. Proses mendengar memiliki beberapa unsur, antara lain proses fisiologis penerimaan rangsangan mendengar, proses mengurutkan suara ke dalam urutan atau susunan yang bermakna hingga membentuk kata-kata, dan mengenal kata-kata tersebut menjadi bahasa. Yang kedua, memperhatikan. Memperhatikan rangsangan berarti memusatkan perhatian pada satu rangsangan tertentu. Contoh, coba Anda datang ke sebuah pesta yang riuh. Awalnya, Anda tidak dapat mengetahui pembicaraan orang-orang. Lalu cobalah Anda berbincang-bincang ke teman Anda. Maka Anda akan terfokus satu rangsangan saja. Yang ketiga, memahami. Proses memberikan makna kata yang kita dengar yang sesuai dengan makna yang dimaksud oleh pengirim pesan. Pada proses ini, kita menghubungkan pesan dengan masa lalu. Oleh karena itu, ada kalanya menolak pesan yang ada ketimbang menerimanya. Yang keempat, mengingat. Mengingat adalah proses menyimpan informasi untuk diperoleh kembali. Memori kita dibagi menjadi memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Perbedaan di antara keduanya biasanya terjadi karena perbedaan pengulangan dan pelatihan. Artinya, mendengarkan dapat didefinisikan sebagai proses selektif untuk mendengar, memperhatikan, memahami, dan mengingat simbol-simbol pendengaran. Berbagai macam mendengarkan. Yang pertama, mendengarkan yang menyenangkan. Biasanya digunakan untuk kepentingan sosialisasi, seperti mengobrol, menonton film, musik, dan sebagainya. Yang kedua, mendengarkan secara diskriminatif.
Jenis mendengarkan yang serius dan biasanya digunakan untuk memahami dan mengingat, misalnya dalam kelas, tempat kerja, dan lain-lain. Yang ketiga, mendengarkan secara kritis. Mendengarkan dengan kecurigaan-kecurigaan mengenai informasi yang kita terima. Yang keempat, mendengarkan dengan empati. Mendengarkan untuk menunjukkan rasa empati pada pembicara, ditandai dengan refleksi emosional. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Bab 10, Small Group Communication. Komunikasi kelompok kecil yang baik adalah kelompok yang dapat mengatur sirkulasi tatap muka yang intensif di antara anggota kelompok, serta tatap muka itu pula akan mengatur sirkulasi komunikasi makna di antara mereka, sehingga mampu melahirkan sentimen-sentimen kelompok serta kerinduan di antara mereka. Pengertian kelompok tersebut termasuk dalam definisi kelompok kecil, karena dengan jumlah anggota yang kecil memungkinkan semua anggota bisa berkomunikasi secara relatif mudah, baik sebagai sumber maupun sebagai penerima informasi. Para anggota dapat mengatur pertemuan tatap muka, dapat saling berhubungan satu sama lain dengan tujuan yang sama dan memiliki struktur di antara mereka. Kelompok tidak bisa dipisahkan dengan kegiatan komunikasi. Tipe-tipe kelompok kecil dibagi menjadi 3, yaitu tipe kelompok belajar, tipe kelompok pertumbuhan, dan tipe kelompok pemecah masalah. Tipe kelompok belajar tidak tertuju pada pengertian pendidikan sekolah saja, namun juga termasuk belajar dalam kelompok, seperti kelompok keterampilan, kelompok belajar musik, kelompok bela diri. Kelompok pertumbuhan memusatkan perhatiannya pada permasalahan pribadi yang dihadapi para anggotanya. Tipe kelompok pemecah masalah. Kelompok ini bertujuan untuk membantu anggota kelompok lainnya memecahkan masalahnya. Kelompok akan memberi akses informasi kepada individu sehubungan dengan masalah yang dialaminya. Komunikasi kelompok kecil merupakan komunikasi yang berlangsung secara tatap muka karena komunikator dan komunikan berada dalam satu situasi saling berhadapan dan saling melihat. Para anggotanya saling berinteraksi satu sama lain dan lebih intens. Ronald B. Adler dan George Rothman dalam bukunya Understanding Human Communication membagi kelompok kecil dalam 3 tipe, yaitu kelompok belajar, kelompok pertumbuhan, dan kelompok pemecah masalah. Dinamika kelompok menjadi proses yang bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai kerjasama di antara kelompok. Artinya, metode dan proses dinamika kelompok ini berusaha menumbuhkan dan membangun kelompok tersebut yang semula hanya terdiri dari kumpulan individu-individu yang belum saling mengenal satu sama lain dan kemudian menjadi satu kesatuan kelompok dengan tujuan yang sama, satu norma dan satu pencapaian tujuan yang telah berusaha untuk disepakati bersama di dalam kelompok tersebut. Adapun yang mempengaruhi dinamika kelompok terdiri dari tujuan kelompok dan interaksi kelompok. Dalam sebuah kelompok kerja terdapat struktur yang membentuk perilaku anggotanya dan memungkinkan untuk menjelaskan dan meramalkan sebagian besar perilaku individu dalam kelompok kerja maupun kinerja kelompok itu sendiri. Adapun variabel-variabel sebuah kelompok adalah kepemimpinan formal, peran, dan norma. Bab 11, hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal mengacu pada pergaulan yang erat, kuat, dan intim antara 2 orang atau lebih dalam waktu yang singkat dan berlarut. Menurut KBBI, hubungan interpersonal mengacu pada pergaulan orang yang memiliki minat yang sama, bentukan relasi atau koneksi antara ide, niatan, atau aktivitas indrawi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hubungan interpersonal tidak dapat dipisahkan dari relasi dan kesamaan kepentingan, dan jika digabungkan menjadi relasi yang memiliki kepentingan bersama.
keluarga, persahabatan, perkawinan, hubungan organisasi, hubungan kerja, tetangga, dan hubungan kepercayaan dengan pencipta, termasuk hubungan interpersonal. Ciri-ciri hubungan interpersonal. Berikut adalah ciri-ciri hubungan interpersonal. 1. Alur pesan dua arah berarti tidak ada lagi yang perlu digurui. Alur pesan dua arah ini bersifat kontinu. 2. Suasana informal berarti kondisi dalam hubungan ini tidak ketat. Akan tetapi hubungan ini lebih pada hubungan individu, yaitu pertemanan dan kerabat. 3. Umpan balik segera, yang berarti bahwa pelaku dapat menemukan umpan balik langsung atas pesan melalui cara verbal dan nonverbal. Hal yang mempengaruhi hubungan interpersonal. 1. Citra diri. Diri setiap orang, status sosial, kekuatan, dan kelemahan berbeda-beda. Dengan kata lain, citra diri menentukan ekspresi dan persepsi orang. 2. Citra pihak lain juga menentukan metode dan kemampuan komunikasi orang. Orang lainnya adalah orang yang berpartisipasi dalam pertukaran, yang memiliki citra uniknya sendiri. Terkadang orang yang berkomunikasi dengan lancar, tenang, dan jelas dengan orang lain tiba-tiba menjadi gugup dan bingung. Dalam lingkungan fisik, tingkah laku manusia berbeda antara satu tempat dengan tempat lain, karena setiap tempat memiliki peraturan tersendiri yang perlu dipatuhi. 3. Kondisi fisik. Kondisi fisik juga bisa mempengaruhi komunikasi. Misalnya, orang yang sakit kurang hati-hati saat memilih kata. 4. Bahasa tubuh. Bahasa tubuh komunikasi tidak hanya tentang mengirim dalam bahasa lisan. Tubuh terkadang sangat efektif dan terkadang menjadi media komunikasi yang tidak jelas. Namun dalam hubungan antar manusia di lingkungan kerja, tubuh biasanya dapat mengartikannya sebagai bahasa atau masalah. Manfaat hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal juga dapat meningkatkan kepercayaan orang lain pada kita, sehingga meningkatkan kredibilitas dan menciptakan rasa senang di antara kedua belah pihak. Dengan bantuan hubungan interpersonal, kita juga bisa menjadi orang yang lebih peduli kepada sesama, karena dengan bertambahnya waktu dan tenaga, otomatis rasa welas asih kepada sesama akan meningkat. Hubungan juga penting untuk kemampuan mereka membantu individu mengembangkan kesadaran diri. Hubungan diri merupakan bagian dari konsep diri pribadi yang tersusun dari perasaan dan keyakinan tentang diri sendiri yang terbentuk dari interaksi dengan orang lain. Ada beberapa jenis hubungan interpersonal. Contohnya, yang pertama, ada hubungan keluarga. Hubungan keluarga merupakan hubungan interpersonal yang dibangun oleh orang-orang yang memiliki hubungan darah atau dibangun dengan ikatan pernikahan. Yang kedua, ada hubungan persahabatan. Hubungan persahabatan adalah hubungan interpersonal tanpa syarat, di mana para individu terlibat dalam kemauan mereka sendiri. Tidak ada formalitas apapun di antara mereka. Yang ketiga, ada hubungan romantis. Hubungan romantis merupakan hubungan interpersonal yang ditandai dengan adanya perasaan tertarik, gairah, keintiman, kepercayaan, dan rasa hormat. Individu yang terlibat dalam hubungan romantis umumnya terikat satu sama lain dan memiliki ikatan khusus. Yang keempat, ada hubungan kerja. Hubungan kerja adalah hubungan interpersonal yang terjalin karena berada dalam organisasi yang sama. Individu yang terlibat di dalamnya bisa juga disebut dengan rekan kerja atau kolega. Yang kelima, ada hubungan platonik. Hubungan platonik adalah hubungan antara dua individu tanpa perasaan intim antara satu sama lain. Hubungan ini dapat ditemukan pada orang-orang yang berhubungan sebatas kenalan atau teman-teman tanpa ada ketertarikan lebih dalam. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.